Hai Kuiperian, saya Pratita, tutor biologi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang kelangsungan hidup organisme. Nah, di video ini kita akan membahas yang pertama kali adalah tentang kromosom, gen, dan pembelahan sel. Nah, kita lihat dulu tentang kromosom. Apa sih kromosom itu? Nah, kromosom ini adalah materi genetik yang terdapat di dalam inti sel. Nah, fungsi kromosom ini adalah sebagai pembawa sifat keturunan. Itu adalah fungsi utamanya. Nah, kemudian kalau adik-adik pengen lihat seperti apa sih sebenarnya struktur kromosom itu, kita bisa lihat pada slide berikut ini. Jadi struktur kromosom kita itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kemudian dia biasanya umumnya terdiri dari dua lengan. Di sini ada bagian kromosom yang disebut dengan sentromer, yang adalah kita menyebutnya adalah kepalanya kromosom. Di sini tidak terdapat materi genetik sehingga warnanya lebih transparan. Nah, kemudian di sini terdapat lengan satu, kemudian di sini juga ada lengan satu lagi. Kemudian apalagi? Nah, di dalam lengan ini kalau dibuka ternyata ada benang-benang yang tersusun seperti spiral. Ini yang disebut dengan kromonema. Nah, kromonema sendiri sebenarnya nanti adalah rangkaian dari butiran-butiran yang namanya kromomer. Di dalam kromomer nanti terdapat materi genetik yang kita sebut sebagai gen. Kemudian di sini juga ada satelit, tetapi ingat adik-adik, tidak semua kromosom memiliki satelit. Jadi satelit ini sebenarnya adalah lekukan sekunder. Di sini ini juga menjadi ciri khas. Kemudian telomer ini adalah bagian yang mencegah supaya kromosom satu dengan yang lain itu tidak saling berikatan, dan juga untuk mencegah supaya isi ini tidak keluar. Ini adalah struktur dari kromosom kita. Nah, kromosom itu di dalam sel itu ada dua macam. Kalau itu berada di dalam sel tubuh, maka untuk manusia jumlahnya ada 46 buah, atau kita nyebutnya adalah 23 pasang, di mana yang 22 pasang itu disebut sebagai kromosom tubuh atau autosom. Yang sepasang itu disebut dengan gonosom atau kromosom kelamin. Nah, kromosom kelamin itu ada dua macam, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Nah, nanti kalau berada di sel kelamin, misalnya pada ovum itu tinggal setengahnya. Jadi di dalam ovum ada 23 buah kromosom, yang 22 autosom, yang satu itu adalah kromosom X. Sementara kalau di sperma ada dua kemungkinan. Jadi sama-sama 23 buah, 22 autosom plus 1 X, atau 22 autosom plus 1 Y. Jadi makanya kemudian ada sebutan sperma X dan sperma Y. Nah, itu adik-adik sekilas tentang apa itu kromosom yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, berikutnya kita akan membicarakan tentang gen. Gen ini ada di dalam kromosom. Oke ya, kita lihat tentang gen. Fungsi dari gen ini adalah penentu sifat makhluk hidup. Nah, jadi ini materi genetik yang paling kecil yang menentukan sifat makhluk hidup, yang letaknya nanti berderet di kromonema. Nah, di sini nanti gen itu akan berpasangan pada kromosom homolognya. Oke ya, pada kromosom homolognya. Nah, pasangan gen yang berada pada kromosom homolognya itu yang disebut dengan alel. Ya, jadi alel adalah pasangan gen yang terdapat pada sepasang kromosom homolog. Nanti fungsinya itu sama atau hampir sama. Nah, kita lihat alel sendiri nanti ada dua macam ya. Jadi ada dua macam, yaitu alel tunggal dan alel ganda. Nah, kalau alel tunggal ini hanya punya satu pasangan saja. Sementara kalau alel ganda itu memiliki lebih dari satu pasangan. Contoh alel tunggal ini misalnya adalah alel untuk golongan darah seperti resus, ya.
Jadi resus itu nanti ada resus plus ada resus min. Nanti pasangannya bisa berupa R besar atau R besar R kecil. Sementara yang min itu nanti adalah R kecil. Tetapi kalau pada alel ganda ini nanti adalah golongan darah ABO dan warna bulu kelinci. Ya, warna bulu kelinci. Jadi ada dua. Artinya di sini ABO itu bisa jadi adalah di sini ya. Jadi nanti ada IAI, ada IA. Misalnya seperti ini ya contohnya. Jadi kalau golongan darah A itu nanti bisa tulisannya seperti ini, IAI kecil dan IAIA. Artinya IA itu punya kesempatan berpasangan dengan gen I kecil dan gen I besar. Itu yang dimaksudkan dengan alel ganda. Demikian juga untuk golongan darah B. Artinya di sini pasangannya lebih dari satu. Nah, adik-adik, berikutnya kita akan membahas tentang pembelahan sel. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa sih bedanya antara pembelahan mitosis dan meiosis? Kita lihat yuk. Pembelahan sel. Oke ya, jadi kalau kita bicara pembelahan mitosis, ya, di sini adalah pembelahan di mana satu sel ini membelah menjadi dua sel, atau boleh saya sebutkan hanya terjadi satu kali pembelahan. Oke ya, jadi yang penting-penting sifatnya terjadi satu kali pembelahan. Kemudian yang kedua, ini adalah sifat sel anak itu nanti akan identik dengan sifat sel induk. Mengapa demikian? Karena nanti jumlah kromosomnya pun akan persis sama antara sel anak dengan sel induk. Nah, kemudian berikutnya lagi bahwa pada pembelahan mitosis ini nanti dia terjadi pada sel tubuh dan fungsinya itu adalah untuk memperbanyak jumlah sel, kemudian juga untuk regenerasi sel. Nah, kemudian bagaimana dengan pembelahan meiosis? Kita lihat ya, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini disebut juga dengan pembelahan reduksi. Mengapa demikian? Karena terjadi pengurangan jumlah kromosom. Jadi adik-adik harus bisa membedakan kalau pembelahan mitosis tadi menambah jumlah sel tanpa mengurangi jumlah kromosom. Kalau pembelahan meiosis ini memang menambah jumlah sel tetapi mengurangi jumlah kromosom. Di sini nanti akan terjadi dua kali pembelahan. Jadi nanti ada pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis kedua. Nah, otomatis nanti sifat sel anak ini akan berbeda dengan sifat sel induknya. Seandainya sel induknya memiliki 10 kromosom, maka pada sel anak itu tinggal 5 kromosom atau tinggal setengahnya. Di sini nanti terjadi pada pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sekarang kita akan coba lihat fase-fase apa saja sih yang terdapat pada pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini nanti ada 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, agar kalian ingat apa saja sih fase-fase dalam pembelahan mitosis, saya ada cara supernya, solusi Kuiper. Ini dia, super. Prabu matanya kena telur. Oke ya, Prabu matanya kena telur. Jadi profase, metafase, anafase, telofase. Oke, mudah bukan adik-adik? Kita lihat sekarang profase di sini sepintas ada penebalan
benang kromatin menjadi kromosom dan kemudian terjadi penggandaan pada lengan-lengan kromosomnya. Pada metafase, kromosom itu berjajar di ekuator seperti ini ya. Kemudian pada anafase terjadi pemisahan. Jadi masing-masing belahan kromosom ini mengarah ke kutub-kutub yang berlawanan. Kenapa bisa? Karena di sini ada benang-benang spindle yang menarik kromosom itu ke kutub yang berlawanan. Yang terakhir di sini terjadi pembagian sitoplasma atau cairan selnya. Maka kemudian pembagian ini disebut sebagai sitokinesis. Maka akhirnya akan terbentuk dua anak sel yang persis sama sifatnya maupun jumlah kromosomnya dengan sel induk. Nah, berikutnya bagaimana dengan pembelahan meiosis? Meiosis kita lihat bahwa dimulai dari yang atas ini adalah fase pembelahan meiosis 1. Terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada profase 1 di sini nanti ada yang disebut dengan ini ya, peristiwa pindah silang. Ini cirinya ya, ada pindah silang karena kromosom-kromosomnya ini saling membelit, kemudian terjadi pertukaran gen. Nah, pada metafase nanti pasangan kromosom ini berada di bidang ekuatorial atau di bidang pembelahan. Di anafase terjadi pemisahan, tetapi kromosom ini belum memisah satu sama lain, tetapi hanya memisah dengan pasangan yang lainnya. Nah, kemudian pada telofase akan terbentuk dua anak sel yang sifatnya haploid. Jadi kalau tadi pada anafase profase itu masih punya 10 kromosom, maka pada telofase ini sudah terjadi tinggal 5 kromosom pada masing-masing sel. Nah, setelah itu sebelum memasuki fase meiosis kedua, maka setelah telofase 1 ada fase jeda yang disebut dengan interkinesis. Ya, jadi istirahat sebentar. Nah, kemudian baru masuk ke profase 2. Masing-masing anakan ini kemudian melakukan pembelahan mitosis ya. Jadi sama dengan pembelahan mitosis biasa. Jadi dari profase 2 ini di sini kromosomnya ini kemudian nanti bersiap-siap menuju ke tengah sama pada metafase 2. Nah, kemudian juga memisah ya pada anafase kedua, kemudian masing-masing anakan ini membelah lagi sehingga terbentuk 4. Jadi dari 1 jadi 2, kemudian 2 menjadi 4. Jadi pada akhirnya pembelahan meiosis akan diperoleh 4 buah sel anak. Ya, jadi ini adalah sepintas tentang pembelahan meiosis. Oke adik-adik, demikian tadi pembahasan kita tentang kromosom, gen, dan pembelahan sel. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kuiper!